Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fitri Rohani dengan NIM 420142105. Halo, perkenalkan saya Zahratul Nafahah dengan NIM 4201421006. Halo, saya Astri Feryana dengan NIM 4201421034. Halo, saya Alfiatur Romania dengan NIM 42014210026. Pada kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Ini adalah gambar dari Isaac Newton. Isaac Newton ini telah menemukan beberapa konsep tentang gerak benda, salah satunya yaitu hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi 3 macam, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Yang pertama, ada hukum 1 Newton. Hukum yang 1 Newton berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Berdasarkan hukum ini, kita dapat memahami bahwa benda cenderung mempertahankan keadaannya, benda yang diam akan cenderung diam, dan benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Oleh karena itu, hukum 1 Newton biasa dikenal dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, secara matematis, hukum 1 Newton ini dinyatakan dengan persamaan sigma F sama dengan 0, di mana sigma F di sini disebut dengan resultan gaya. Nah, terdapat contoh-contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dapat mengamati hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat kita berada dalam kendaraan yang sedang bergerak, kemudian direm mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan. Nah, hal ini merupakan kecenderungan untuk tetap melaju. Dan untuk contoh yang kedua, yaitu apabila kita sedang duduk dalam keadaan yang diam, namun secara mendadak kendaraan tersebut bergerak, maka badan kita akan terdorong ke belakang. Hal ini merupakan kecenderungan untuk tetap diam. Sekian materi tentang hukum 1 Newton yang dapat saya sampaikan. Melanjutkan dari video sebelumnya mengenai hukum Newton 1, di sini saya akan memaparkan mengenai hukum Newton 2, di mana hukum 2 Newton ini berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu, atau searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum 2 Newton ini merupakan salah satu hukum terpenting dalam ilmu fisika. Seperti yang kita ketahui dari hukum 1 Newton, benda akan mempertahankan kedudukannya. Artinya, benda akan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap tanpa ada gaya dari luar. Hukum 2 Newton ini memberitahu bahwa benda dapat mengalami perubahan kelajuan karena gaya. Perubahan momentum menghasilkan gaya eksternal dan menimbulkan percepatan pada benda. Tidak hanya menimbulkan gaya eksternal, perubahan momentum juga terkadang menghasilkan perubahan arah. Mengingat momentum dan percepatan adalah besaran vektor. Nah, hukum 2 Newton kemudian menghasilkan persamaan percepatan benda dengan rumus yaitu sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M, di mana sigma adalah resultan, F adalah gaya dengan satuan meter per sekon kuadrat,
Kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa percepatan sebanding dengan gaya total atau gaya eksternal yang diterapkan pada benda. Artinya, makin besar gaya eksternal yang diterapkan, maka akan makin besar percepatan benda. Yang dimaksud dengan berbanding terbalik yaitu ketika masanya besar, maka percepatannya kecil. Atau sebaliknya, jika masanya kecil, maka percepatannya besar. Kemudian untuk contohnya, yaitu terdapat seseorang yang sedang mendorong sebuah lemari dengan massa 40 kg dengan gaya 25 Newton dan gaya geseknya sebesar 5 Newton. Nah, di sini dapat menggunakan rumus yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya ini yaitu F1 dikurangi F gerak sama dengan M kali A. Nah, F1-nya yaitu 25 Newton dikurangi dengan F gesek yaitu 5 Newton sama dengan 40 kg dikali A. 25 Newton dikurangi 5 Newton menghasilkan 20 Newton sama dengan 40 kg dikali A. Untuk nilai A-nya yaitu 20 Newton dibagi dengan 40 kg, maka didapat nilai A adalah 0,5 Newton per kilogram. Sekian mengenai hukum 2 Newton. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 dan hukum 2 Newton itu sudah dijelaskan oleh rekan saya pada video sebelumnya atau mungkin video sebelum video ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai hukum 3 Newton, kita harus mengetahui apa itu definisi dari hukum 3 Newton ini atau bunyi dari hukum 3 Newton ini. Nah, bunyi dari hukum 3 Newton itu sendiri merupakan tiap aksi menimbulkan reaksi. Nah, apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut memberi gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arah gaya akan saling berlawanan. Nah, dari definisi ini kita dapat membuat atau merumuskan persamaan matematisnya menjadi gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Nah, nilai negatif ini menunjukkan bahwa arah gaya dari gaya reaksi ini berlawanan dari gaya aksi. Nah, tidak hanya itu, dari definisi ini kita juga dapat mengambil beberapa poin-poin, yaitu diantaranya bahwa gaya aksi reaksi itu harus memiliki syarat bahwa ada dua objek yang bekerja atau ada dua objek yang saling berinteraksi atau berkaitan. Nah, apabila hanya satu objek, maka gaya aksi dan reaksi ini tidak berfungsi. Karena apabila hanya satu objek, misalnya kita punya satu objek, kemudian ada gaya aksi atau gaya reaksi yang arahnya berlawanan, maka gaya tersebut akan saling meniadakan, sehingga gaya aksi reaksi ini harus memiliki dua objek yang saling berkaitan. Misalkan saya punya benda A, kemudian saya punya benda B, kemudian benda A memiliki gaya yang arahnya ke kanan yang bekerja pada benda B. Kemudian benda B akan memiliki gaya membuat atau memberi gaya reaksi yang arahnya berlawanan dari benda A, yaitu gaya benda B yang bekerja pada benda A. Kemudian dari gambar ini kita dapat menuliskan persamaannya. Gaya yang bekerja pada benda A ini atau gaya reaksinya atau gaya aksinya itu akan sebanding atau sama dengan gaya
pada benda B yang bekerja pada benda A. Nah, nilainya negatif karena ini arahnya berlawanan ke arah kiri. Baik. Nah, di sini ada contoh, ada seorang anak yang mendorong dinding. Kita ibaratkan si anak ini mendorong dinding ke arah kanan. Maaf. Kemudian, dinding itu akan memberikan gaya reaksi ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah kiri. Nah, gaya ini karena ada gaya reaksi yang ditimbulkan oleh tembok atau dinding, si anak ini akan merasakan tekanan ketika dia mendorong dinding tersebut. Tekanan itu dapat dirasakan pada tangannya ini. Kemudian ada gambar yang kedua ini, ada misalkan ada seorang anak yang mendorong balok pada dinding. Nah, si anak ini akan memberikan gaya aksi ke arah, ya ini ada pada gambar, ke arah kiri. Kemudian balok ini akan memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dari gaya aksinya, yaitu ke arah kanan. Nah, pasangan dari gaya aksi reaksinya adalah F1 dan F2. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa gaya aksi dan reaksi itu arahnya selalu berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton atau bunyi dari hukum 3 Newton itu. Nah, sebelum itu saya kembali lagi ke sini. Nah, di sini ada benda A dan benda B. Nah, karena benda A lebih besar, kita ibaratkan bahwa massa dari benda A itu lebih besar dibanding massa dari benda B. Kemudian gaya yang bekerja pada benda A, kemudian gaya aksi reaksinya itu harus selalu sama walaupun masanya berbeda, namun arahnya berlawanan. Walaupun gaya yang bekerja itu selalu sama antara FAB dan FBA, namun bisa saja percepatan atau kecepatannya itu berbeda. Namun harus dipastikan bahwa gaya yang bekerja itu harus sama. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Lina memiliki massa sebesar 40 kg, kemudian Dina mendorong tembok dengan gaya 200 Newton, maka gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap ini Dina adalah sebesar berapa? Nah, diketahui kita dari soal ini kita ketahui bahwa massa Dina itu 40 kg. Kemudian F aksi atau ketika Dina mendorong tembok itu atau F aksinya itu 200 Newton. Nah, kita anggap saja Dina mendorong tembok ke arah kanan. Dan F reaksinya itu berapa? Nah, kembali ke persamaan awal tadi, bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. Ini menandakan bahwa F reaksi ini arahnya selalu berlawanan dari F aksinya. Nah, apabila kita ibaratkan tadi Dina mendorong temboknya ke arah kanan, maka F reaksinya itu akan selalu berlawanan, yaitu ke arah kiri. Nah, ini. Karena sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa F aksi dan F reaksi itu besarnya harus sama. Sehingga apabila di sini 200, ini juga 200, namun arahnya berlawanan. Nah, Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai diagram gaya bebas pada benda. Seperti yang kita ketahui, benda yang ada di sekitar kita bisa diam dan juga bergerak karena terdapat gaya yang bekerja pada benda tersebut. Gaya-gaya yang bekerja itu sendiri ada banyak macamnya, seperti gaya gravitasi, gaya normal, maupun gaya dorongan atau tarikan yang diakibatkan oleh benda lain. Lalu bagaimana sih cara menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda? Gaya tentu sangat erat kaitannya pada ilmu fisika, terutama pada pembahasan mengenai hukum Newton yang dibahas pada video-video lainnya.
Untuk memahami hukum Newton, kita juga harus memahami gaya-gaya yang bekerja pada benda. Gaya sendiri merupakan suatu besaran vektor yang memiliki besar dan juga arah. Oleh karena itu, arah dan gaya yang bekerja pada suatu benda sangat mempengaruhi benda itu sendiri. Untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda, kita bisa menggunakan diagram gaya benda bebas. Apa sih diagram gaya benda bebas itu? Diagram gaya benda bebas atau yang juga bisa disingkat DGB merupakan ilustrasi atau gambaran dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem yang menjadi fokus kita. Contoh yang pertama, misalkan ada sebuah balok yang diam di atas meja. Kemudian kita analisis gaya yang bekerja pada balok tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping. Pada gambar tersebut bekerja dua jenis gaya, yaitu gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Gaya gravitasi ini menimbulkan munculnya gaya berat atau gaya yang timbul akibat gaya tarik bumi terhadap benda bermassa. Dan juga gaya normal yang arahnya ke atas. Gaya normal ini sendiri adalah suatu gaya reaksi yang timbul akibat benda yang menekan bidang. Besarnya kedua gaya ini adalah sama dan juga memiliki arah yang berlawanan, sehingga resultan gayanya sama dengan nol. Dan balok itu tidak bergerak sama sekali. Ini tentunya sesuai dengan hukum 1 Newton bahwa sigma F sama dengan nol, sehingga benda yang diam akan terus diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak. Lalu, bagaimana jika balok tersebut bergerak? Jika sebuah balok dengan massa M berada pada papan luncur yang licin seperti pada gambar di samping, pada balok tersebut bekerja gaya berat yang mengarah ke pusat bumi dan juga gaya normal sebagai gaya reaksi yang timbul. Kemudian juga terdapat gaya dorong ataupun gaya tarik yang membuat balok tersebut bergerak. Karena permukaan papan luncur licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja pada sistem tersebut. Sehingga jumlah gaya yang bekerja searah dengan sumbu Y sama dengan 0. Atau dapat dituliskan sigma Fy sama dengan 0. Kemudian karena nilai sigma Fy itu sama dengan gaya normal dikurangi gaya berat, maka gaya normal sama dengan gaya berat dan gaya berat sama dengan massa dikalikan gravitasi. Untuk jumlah gaya-gaya yang bekerja searah dengan sumbu X, maka sigma Fx sama dengan massa dikalikan percepatan. Jadi, gaya sama dengan massa dikalikan percepatan, dan percepatan sama dengan gaya dibagikan dengan massa. Ini sesuai dengan hukum 2 Newton, di mana sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan atau A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F atau gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Lalu, bagaimana jika pada papan luncur terdapat gesekan yang menghambat balok untuk bergerak? Pada balok tersebut bekerja gaya berat yang mengarah ke pusat bumi dan juga gaya normal sebagai gaya reaksi yang timbul. Kemudian juga terdapat gaya dorong ataupun gaya tarik yang membuat balok tersebut bergerak. Karena permukaan papan luncur tersebut kasar, terdapat gaya gesek yang bekerja pada sistem. Arah dari gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda. Sama seperti ketika benda bergerak tanpa adanya gaya gesek yang menghambatnya, resultan gaya pada arah sumbu Y yang bekerja pada benda bergerak dengan adanya gaya gesek ini bernilai 0. Karena benda hanya bergerak di arah sumbu X saja. Namun, pada sumbu X, resultan gaya yang bekerja sama dengan massa dikalikan percepatan. Resultan gaya pada sumbu X ini sama, yakni besarnya gaya dorong ataupun tarik dikurangi dengan gaya gesek kinetik yang bekerja. Untuk gaya gesek kinetik sendiri, besarnya yaitu koefisien gaya gesek kinetik dikali dengan gaya normal. Sehingga untuk mencari percepatan benda dapat dituliskan dengan A sama dengan F dikurangi mu K dikalikan dengan M.
dikali G, kemudian dibagi dengan M atau masanya, atau juga bisa ditulis dengan sigma F per M. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.